Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat MQ pagi semua yang menyimak di MQ TV ini, apa kabar? Sahabat-sahabat semua juga yang ada menyimak di MQ FM ya, beserta jaringannya. MQ FM Bandung, MQ Solo, Jogja, Dabo Singkep, kemudian teman-teman yang ada di radio-radio yang menyiarkan ya, termasuk yang di Subang. Baik, pada pagi hari ini, oh iya, saya juga menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, dan media sosial Agim lainnya. Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini yang menyimak pasti udah bangun kan? Iya, yang menyimak pagi hari ini alhamdulillah berarti pendengarannya normal begitu ya. Yang menyimak pagi hari ini sudah dipastikan jantungnya masih berdenyut ya. Sejak kapan jantung kita berdenyut Ibu Bapak? Sejak kita 4 minggu di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Dan sampai saat ini jantung itu tidak pernah berhenti, tidak pernah minta cuti walaupun tanggal merah, begitu ya. Jadi Masya Allah, Allah memberikan nikmat kalau kita telusuri baru kita melantunkan syukur yang terdalam di dalamnya. Tetapi ketika kita jarang menelusuri apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini, rasanya agak jarang kita untuk bersyukur ya. Baik Bapak Ibu semua, bahwasanya pada pagi hari ini akan disampaikan satu tema yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang jus ajaib ya. Dok, kok benar ajaib jusnya? Bukan ajaib kaitannya dengan sulap teman-teman ya, tapi ajaib menurut saya ini unik begitu ya. Karena dari berbagai pengalaman bertahun-tahun, ternyata pada sahabat-sahabat kita yang mengkonsumsi jus ini, maka angka kesembuhan wasir itu lebih tinggi begitu ya pada terapi konservatif. Jadi pada pagi hari ini kita akan bahas tentang wasir atau hemoroid ya. Kenapa Dok hemoroid dibahas di sini? Karena penderitanya itu banyak. Jadi dari berbagai macam statistik dikumpulkan ya. Ada 6 penelitian yang mengatakan katanya seluruh populasi di Amerika pada saat itu paling tidak 75% pernah mengalami dan atau sedang menderita wasir. Artinya jumlahnya sangat besar ya, lebih besar dari penyakit gastritis atau penyakit lambung. Dan kalau kita telusuri lagi, ternyata penyakit hemoroid juga ini merupakan penyakit saluran pencernaan terbanyak kedua pada ibu-ibu hamil dan melahirkan, begitu. Nah, kenapa ada jus ajaibnya? Nanti belakangan kita coba bahas ya. Ini juga ditemukan beberapa tahun yang lalu, tahun 98 begitu ya, tahun 1998 telah diformulasikan begitu, dan alhamdulillah pasien-pasien yang datang ke klinik kita edukasi untuk menggunakan jus ajaib ini, dan qadarullah banyak menerima manfaatnya begitu. Nah, baik Ibu Bapak, kita bahas tentang masalah wasir ya. Kalau membahas wasir berarti kita membahas masalah knalpot kita ya. Dok, kok masalahnya knalpot jorok? Nah, kata saya bukan masalah jorok atau tidaknya ya. Bayangkan, andai kata Bapak Ibu misalnya 3 hari 3 malam itu tidak bisa BAB, waduh, mulesnya bukan main, kembung gitu ya, rasa tidak enak, tidak nyaman. Kemudian ketika BAB maka ngeden kuat gitu ya, dan itu bisa menyebabkan masalah. Saya pernah membuat sebuah video teman-teman. Waktu itu saya di kamar operasi sedang rehat gitu ya, rehat antar operasi. Di lantai 2 itu ada 3 kamar operasi.
201, 202, 203 ya. Qadarullah di kamar 203 itu saat itu ada 3 orang yang dioperasi. Kenapa? Karena BPH. Jadi kasarnya nggak dioperasi itu karena bisa kencing, gitu ya, nggak bisa kencing. Saya pikir ya Allah, ini orang nggak bisa kencing sampai dilakukan tindakan operasi. Padahal saya yang tiap pagi kencing, begitu ya, siang kencing, sore juga kencing, belum tidur juga kencing. Perasaan itu suatu hal yang biasa. Tetapi diingatkan tuh, ketika lihat di kamar 203 itu 3 orang dioperasi, 3-tiganya itu karena prostat, karena nggak bisa kencing. Jadi betapa mahalnya sebetulnya kencing itu. Kencing mandek aja itu ternyata harus dilakukan operasi. Kita bisa kencing dengan nikmatnya, dengan lancarnya, kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Ada juga tuh ketika saya visit lewat ruang hemodialisa ya, hemodialisis di sana, cuci darah begitu. Nah di sana justru nggak ada air kencingnya. Ibu bapaknya itu nggak memproduksi air kencing. Karena apa? Karena ginjalnya itu rusak. Masya Allah, subhanallah. Jadi ketika kita merenungi 2 kejadian itu, yang satu tidak ada air kencing yang dikeluarkan karena darahnya itu nggak bisa disaring, karena saringannya itu rusak, nggak bisa dicuci, sehingga nggak ada air kotor berupa urin itu dihasilkan. Satu lagi, airnya dihasilkan tetapi tidak bisa keluar karena mampet. Ya Allah, ketika saya buang air kecil tiap pagi, rasanya jarang mensyukuri itu nikmat. Ya, saya buatlah saat itu video, ya video pendek aja lah, dah nggak diedit nggak apa-apa. Saya mengungkapkan saja betapa nikmat yang selama ini Allah berikan dianggap suatu hal yang biasa, sehingga jarang kita bersyukur. Padahal bisa kencing itu suatu hal yang luar biasa, melibatkan 750.000 saringan yang ada di ginjal kiri. Tuh, 750.000 mesin cuci tuh yang ada di ginjal kiri, 750.000 paling tidak ya, mesin cuci yang ada di ginjal kanan. Artinya sahabat-sahabat semua, jangan sampai ketika ginjal itu tidak bisa melaksanakan fungsinya untuk mencuci darah, baru di sana ada lantunan syukur. Demikian juga urin itu diproduksi 1 ml per kilogram berat badan per hari, per jam. Jadi kalau berat badan saya 70, maka setiap jam itu 70 cc, begitu ya. Nah, setelah penuh 1500 cc, maka akan ada rangsangan, pengen kencing. Kita teh pengen kencing, kebelet-belet tinggal ke WC, aja gitu punten ya. Jarang tuh, ada paling, aduh, udah plong tuh, udah aja begitu. Masya Allah. Padahal air kencing itu dialirkan mulai dari ginjal tuh. Ginjal di pinggang sebelah kanan, pinggang sebelah kiri. Kemudian dikumpulkan di sana. Dikumpulkan lewat pelviocalices namanya itu. Kemudian disalurkan melalui ureter. Ya, kemudian dikumpulkan di mana? Di kandung kencing. Ketika kumpul di kandung kencing sudah sampai angka 800-750 cc, maka timbul rangsangan pengen pipis, begitu ya. Ketika sampai 1000, rangsangan itu makin kuat lagi. Ketika keluar plong rasanya itu ya. Padahal 1 tetes air seni itu, air urin itu melibatkan lebih dari 15.000 mesin cuci. Ya. Dan kalau kita tahu ya, ibu bapak semua, kalau yang cuci darah itu rata-rata sahabat-sahabat itu kan 2 kali dalam sepekan, ya 2 kali dalam sepekan darahnya itu dicuci. Tetapi kalau pada yang ginjalnya sehat, darah yang sama itu akan dicuci oleh ginjal itu 76 kali dalam sehari, Masya Allah. 76 kali itu sehari. Coba ibu bapak kalau misalnya mau browsing begitu ya, bagaimana mekanisme ginjal mencuci darah, rata-rata darah yang sama itu akan masuk ke dalam ginjal itu dalam sehari semalam itu 76 kali. Artinya Allah memberikan nikmat yang tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Dan nikmat itu bukan nikmat yang kecil. Oleh sebab itulah maka kita sangat jarang bersyukur atas nikmat ginjal ya. Kecuali ginjal itu sudah dikurangi. Kecuali ginjal itu sudah tidak berfungsi baru. Ya Allah, begitu ya. Arika marika mana wae.
Apa tuh bahasa Indonesianya? Kemarin kemana aja gitu ya. Ini apa pengingat buat diri kita masing-masing ya. Nah, Ibu Bapak semua, saluran berikutnya yang di kan tadi waktu beberapa hari yang lalu saya lihat di 203, kamar operasi 203 lantai 2 tuh. Nah, satu lagi di kamar 202. Di sana dioperasi karena tidak bisa BAB. Udah 8 hari. Kemudian timbul mual, muntah, dan ketika dipasang selang ke perut ya yang keluar itu adalah feses, kotoran begitu ya, kembung. Setelah dioperasi dibuka di perutnya ternyata terjadi volvulus. Jadi ususnya itu ngebelit gitu ya, twisting. Nah, akibatnya aliran dari makanan itu nggak bisa masuk. Tuh, nggak bisa BAB dioperasi, teman-teman. Jadi Masya Allah ketika kita diberikan nikmat bisa mules begitu ya, bisa nyaman ke kamar mandi begitu ya, plong aja gitu, harusnya di sana juga ada lantunan syukur sangat besar ya. Karena kita bisa mengeluarkan tuh kotoran-kotoran. Dan kalau nggak bisa keluar, diantaranya itu tindakannya operasi. Ya. Nah kemudian di satu lagi tuh di kamar 201. Di sana ada beberapa kasus kecelakaan yang dioperasi juga, Masya Allah. Saat itu saya merenung ya, pergi ke salah satu ruangan. Sebetulnya ruangan itu ruangan untuk penyimpanan alat-alat canggih gitu ya. Saya coba ungkapkan masukan dalam salah satu media sosial. Dalam 1, 2, 3 hari begitu ya, ada yang menyimak, ternyata sekitar 280.000 yang menyimak. Artinya komentar-komentar di sana sama. Betapa diri ini jarang mensyukuri karena ketidaktahuan, karena kebodohan kita, begitu ya. Jadi itulah pengingat bagi kita. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang wasir nih, wasir ya. Wasir juga ini bagian terakhir di dalam saluran pencernaan, yaitu di rektum gitu ya, di rektum. Bagian akhir ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang memang jarang kita perhatikan. Coba, ketika kita makan, banyak kan rumus 4 sehat, 5 sempurna. Banyak rumus juga gizi seimbang. Betapa banyak orang persiapan-persiapan untuk makan dan sebagainya. Oke? Betapa orang memperhatikan bagaimana gizi makanan. Betapa orang memperhatikan bagaimana makanan itu akan berpengaruh terhadap tubuh. Tetapi sudahkah memperhatikan bagaimana ketika mengkonsumsi suatu makan efek terhadap si dia yang paling ujung, yang paling belakang? Sudahkah memperhatikan ketika makan misalnya ayam geprek level 12 begitu ya? Sudahkah memperhatikan bagaimana nasib si dia tuh ya? Nasib si dia paling ujung. Sudahkah ketika mengkonsumsi misalnya seblak? Ada seblak kan level berapa, ada levelnya apa enggak ya? Saya juga nggak tahu ya. Saya level misalnya level 6, level 8, nasi goreng gila misalnya ya. Sampai-sampai saya pernah di Semarang itu di Simpang 5 ada nasi goreng segala macam ya, ada nasi goreng level berapa. Sampai ada satu level 10 entah level berapa ya. Kalau pesen nasi goreng level ini, maka harus ada surat pernyataan katanya. Saya tanya, ini surat pernyataan apa? Surat pertanyaan, kalau sakit perut, kalau ada apa-apa, ya bukan tanggung jawab dari penjual. Artinya, sahabat-sahabat semua, banyak kita memperhatikan makanan yang masuk, tapi sangat jarang bagaimana memperhatikan dampak dari makanan tersebut untuk pengeluaran tuh, untuk knalpot. Ya, padahal betapa menderitanya orang ketika dia tidak bisa duduk karena anusnya itu bengkak habis BAB. Duduknya itu miring seperti ini. Apakah dia bisa berpikir, bekerja? Mungkin, cuma tidak akan seluasa, tidak akan sekonsentrasi ketika pantatnya itu sehat. Ya kan? Ketika dia BAB, kemudian dia punten di kloset ya, sebelum BAB keluar, kemudian bersemburan darah. Bagaimana stresnya coba? Dan ini kejadian. Dari beberapa kasus yang saya tangani, alhamdulillah, qadarullah saya mendalami masalah wasir ini sejak tahun 2008 begitu ya, ketika saya sekolah. Saat itu saya melakukan penelitian
bersama salah seorang guru besar di Unpad begitu tentang terapi wasir dengan metode konservatif ya. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau, guru saya itu, karena ilmunya betul-betul sangat bermanfaat begitu ya. Dan mudah-mudahan Allah juga memuliakan beliau yang mengajari saya operasi pada wasir ya. Qadarullah kemarin salah seorang guru saya wafat, Profesor Basrul Hanafi. Semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah melimpahkan semua pahala yang atas ilmu yang disampaikannya. Setiap pasien mengalami kesembuhan, mudah-mudahan beliau juga kebagian pahalanya. Ketika saya belajar dulu bagaimana metode operasi, metode non-operatif, dua-duanya dipelajari, dan penelitian itu saya sampaikan saat temu ilmiah nasional saat itu di Jogja ya. Dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang baik. Nah, jadi ketika kita mempelajari masalah wasir ya, banyak yang ketakutan. Ketakutan karena beranggapan bahwa terapi wasir itu dilakukan operasi. Banyak ketakutan masalah itu. Ketika saya berjumpa dengan pasien juga, dok udah berapa tahun ini saya menderita wasir? Ada udah 6 tahun, 8 tahun. Bu, kenapa baru berobat? Takut dioperasi katanya. Sehingga apa yang dikonsumsi ya itu puntennya obat-obatan yang memang tidak terprogram. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Tidak terprogram. Di mana mereka hanya mengkonsumsi obat-obatan tersebut, ya setelah itu stop. Setelah kapan stopnya? Setelah berdarahnya tidak ada, setelah benjolannya itu tidak ada. Apakah itu dikatakan sudah sembuh? Belum tentu. Nah, kebanyakan terapi wasir ini rata-rata ya mereka takut berobat itu karena takut dioperasi, begitu ya. Padahal kalau menurut statistik ya, wasir itu paling banyak itu angkanya ada yang mengatakan 63%, ada yang mengatakan 70 sekian persen, begitu ya. Rata-rata wasir itu diderita pada grade atau derajat 1 dan 2. Artinya lebih setengahnya wasir itu diderita derajat 1 dan derajat 2. Nah, apa terapi derajat 1 dan 2? Terapi derajat 1 dan 2 itu kalau kita lihat dari kaskade untuk terapi, justru terapi konservatif dan terapi medikamentosa, bukan operasi. Jadi boleh saya katakan di sini, jadi sebagian besar wasir bisa sembuh tanpa operasi. Itu data, teman-teman ya. Tetapi bagi mereka yang stadium yang grade 4 ya, derajat 4 jangan memaksakan dengan obat-obatan terus-menerus sehingga timbul komplikasi. Ada abses, ada fistula, dan itu lebih sulit lagi. Terapi operatif justru di sana. Ya, Masya Allah, aduh, alhamdulillah saya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana terapi yang operatif, bagaimana yang non operatif, bagaimana, sehingga dua-duanya berjalan proporsional begitu ya. Ada juga yang mengatakan pokoknya wasir derajat apapun bisa bisa diobati, bisa disembuhkan tanpa operasi. Enggak juga menurut saya ya. Pada wasir misalnya sudah di sana sudah ada trombosis, di sana sudah ada abses, di sana sudah ada fistula, itu hampir nggak mungkin diterapi dengan medikamentosa. Sehingga terapi bedah merupakan terapi pilihan di sana. Jadi ibu bapak semua, marilah kita berpikir proporsional di sini ya. Dan kabar gembiranya itu tadi, jadi sebagian besar wasir bisa diterapi tanpa operasi. Ya, baik. Kita akan coba lihat tayangan beberapa slide ini ya, teman-teman ya. Jadi Cung, ibu bapak yang menderita wasir di sini, oh nggak kelihatan sama saya juga ya. Yang pernah mana? Tuh ibu-ibu banyak ngacung tuh, lihat tuh, ibu-ibu. Wah, ngarang dokter Asep kan nggak kelihatan. Iyalah. Baik, karena statistik begitu ya teman-teman. Yuk kita lihat yuk ya teman-teman ya, bagaimana terapi wasir tanpa operasi, dan pada bagian akhir saya akan sampaikan bagaimana jus ajaib ya. Yang ajaib itu jusnya atau apanya dok? Nah nanti kita lihat ya. Baik. Tuh ada saya Ustadz katanya mendata wasir, nggak apa-apa Bu. Ya kita insya Allah terapi wasir dengan tuntas ya, biar tidak memelas. Di klinik saya itu ditulis Bu, terapi wasir sampai tuntas biar tidak memelas katanya ya. Karena kebanyakan terapi wasir itu tidak tuntas ya. Sebentar yang mana?
Punten ya. Ini bukan ya. Punten ya kalau nanti salah ya. Punten. Punten. Nah, ini benar. Jadi sering stres. Oh, kalau menjelang ritual pagi, ya ritual pagi itu BAB, ada yang ngeden, ada yang harus dia itu BAB-nya keras begitu ya. Dan ada benjolan. Setelah ada benjolan ternyata nggak langsung masuk. Kadang harus nunggu sekian jam gitu ya, sekian menit. Dan yang mestreskan lagi ada timbulnya darah ya, darah merah segar. Inilah ciri wasir, darah merah segar, menetes atau menyembur. Beda halnya dengan penyakit saluran pencernaan lain yang bagian atas. Darahnya kadang-kadang kehitaman, darahnya kadang-kadang tidak menyembur dan tidak memancar gitu ya. Nah, pada wasir darahnya merah segar menetes ya. Dan kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang menjadi beban psikis, takut BAB. Artinya dampaknya ketika takut BAB maka BAB-nya itu tidak keluar pada hari itu, besoknya takut lagi. Nah, mungkin baru keluar hari ketiga, hari keempat. Keras lagi, begitu ya. Nah, jadi pada hari ini, kita akan mempelajari yuk, bagaimana cara mudah menangani wasir terapi non-operatif di MQ pagi ini. Nah, pertanyaannya, kenapa gagal? Ya, kenapa gagal? Saya udah identifikasi nih. Satu, ini tuh bisa slideshow nggak, Kang? Kang Apip, udah nampak belum? Nah, sudah dok. Sudah ya. Punten, bisa saya. Tapi gambarnya kurang besar. Oh, belum slideshow ini teh? Belum. Oh, belum. Perasaan di sini mah sudah. Sebentar, punten ya, punten ibu bapak, punten ya, punten sebentar. Punten. Oh iya, nggak besar Kang Apip, kenapa ya? Sebentar, Kang Apip. Punten ibu bapak semua, punten ya. Saya sudah siapkan sebetulnya ini dengan sebaik-baiknya ikhtiar. Sebentar. Nah, sudah ya Kang Apip ya? Nah, sudah dok. Punten. Baik, jadi kenapa ini gagal terapinya? Kenapa dikatakan gagal itu? Karena setelah dia dianggap sembuh, beberapa bulan kemudian muncul lagi darah. Setelah dianggap sembuh, muncul lagi benjolan, ya. Nah, setelah diteliti pada beberapa kasus, kenapa gagal? Karena rata-rata menangani wasir itu hanya pada saat gejala itu muncul. Ketika gejala benjolan muncul, diobati. Ketika darah muncul, diterapi. Setelah darah nggak muncul, setelah benjolan nggak muncul, sudah berhenti. Padahal belum tentu. Itu penyakitnya di dalam, kalau kita periksa tuh pakai teropong, pakai jari gitu, belum tentu itu sudah rilis. Belum tentu benjolan itu sudah hilang, belum tentu. Jadi ketidaktuntasan dalam terapi. Faktor yang kedua yang menyebabkan gagal adalah, punten ini ya, ini pengalaman saya selama berbelasan tahun ya menangani kasus wasir, hanya fokus pada penyakit pada wasirnya. Sedangkan yang menyebabkan wasirnya itu muncul, yang menyebabkan wasir jadi, itu tidak dikendalikan. Contoh begini, ya, mengobati benjolannya, mengobati pendarahannya betul. Tetapi kenapa pendarahan itu muncul? Kenapa benjolan itu muncul? Satu, misalnya kebiasaan lama duduk. Itu tidak dikendalikan. Masih aja kebiasaan lama duduk. Kemudian faktor risiko terbesar apa? Sembelit, konstipasi. Itu tidak dikendalikan. Masih aja minum kurang dari, misalnya dari 2 liter per hari kalau pada berat badan 50 kg gitu ya. Masih saja konsumsi seratnya itu kurang dari 25 gram. Masih saja dia itu mager, sedentary, kurang gerak. Ya, akibatnya apa? Akibatnya pergerakan usus jadi mager juga. Jadi BAB-nya jarang, konstipasi. Konstipasi adalah penyebab terbesar terjadinya wasir. Nah, dan berbagai macam faktor risiko lain. Ada 23 faktor risiko, teman-teman. Dan kalau diringkaskan itu sekitar ada 14 faktor risiko. Nah, itu harusnya dikendalikan juga. Wasirnya dikendalikan, diterapi begitu ya. Yang menyebabkan wasirnya juga kita usahakan
dikelola, ya. Jadi ketika sembuh maka wasir itu betul-betul tuntas, ya. Nah, kenapa gagal lagi? Karena mereka berobat rata-rata gitu ya, hanya mengandalkan obat, suntikan, operasi, tidak mengendalikan faktor-faktor risiko lainnya. Baik. Jadi pada mudah-mudahan keburu ya. Baik. Jadi kalau angkanya seperti ini teman-teman, 75% di Amerika nih, ada 2 penelitian yang mengatakan bahwa di dalam hidupnya mereka pernah mengalami wasir atau sedang menderita wasir. Nah, di kita berapa? Saya nggak tahu angkanya di Indonesia berapa ya, tapi anggap aja mirip begitu ya. Misalnya 50%. Berarti andai kata yang sedang menyimak di sini, misalnya sekarang itu ada yang menyimak 2.000 atau 3.000, berarti mungkin ada sekitar 1.500 nih yang sedang menderita atau pernah menderita wasir ya. Ya, Kang Atip jangan ngacung ya. Nah, ada penelitian yang ini yang mengungkapkan lagi nih bahwa nih, punten, pada ibu hamil, nih pada ibu hamil angkanya itu lihat teman-teman, 25-35% ya, ibu hamil ini menderita wasir, bahkan ada yang dikatakan 85% ya. Jadi artinya hamil juga menjadi faktor resiko untuk terjadinya wasir dalam beberapa derajat begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ternyata di penelitian ini teman-teman punten perhatikan. Kok nggak muncul? Punten diperhatikan di sini. Sebagian besar dari kondisi wasir ini ya can be successfully treated by increasing fiber content in diet. Oke? Administering stool softeners, increasing liquid intake, anti-hemorrhoidal analgesic, and training in toilet habits. Artinya apa? Punten, nih. Saya sampaikan di sini. Sebagian besar dari yang menderita wasir itu pada ibu hamil ya, ternyata ya bisa diterapi dengan sukses. Dengan cara apa? Ini caranya. Lihat tuh. Ya. Peningkatan konsumsi serat ya. Kemudian juga membuat si feses itu tidak keras, lebih lunak begitu ya. Kemudian peningkatan konsumsi cairan, minum itu kan gampang ya. Obat anti hemoroid dan training in toilet habit. Jadi membiasakan BAB itu tepat waktu, jangan telat, begitu ya. Ini kebanyakan nih. Jadi kalau kita lihat ternyata oh iya sederhana, Dok. Iya sederhana. Ya, yang penting apa? Yang penting disiplinnya. Jadi walaupun banyak ternyata nih untuk penanganannya tidak terlalu rumit, teman-teman ya. Karena kebanyakan mereka itu saya baca di jurnal itu derajat 1 dan 2 begitu ya. Derajat 1 dan 2 kalau kita lihat dari kaskade untuk terapi itu terapi untuk konservatif di sana sangat besar gitu ya. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita nih teman-teman semua ya. Kenapa nih terapi kita udah diobatin tapi jadi lagi karena ini nggak dirubah nih. Faktor risikonya nggak dikendalikan, kemudian juga masalah makanannya itu memang jabres sekalian. Ketika sebelum dioperasi makan ayam geprek level 12. Setelah dioperasi kan udah hilang katanya wasirnya udah sembuh. Masih makan seperti itu. Jadi aja tumbuh lagi. Dok, kenapa sih kalau udah operasi kok jadi lagi? Iyalah, kan wasir yang dioperasi paling 2 atau 3 ya benjolannya, sedangkan tetangganya itu kan masih ada. Tetangganya yang sehat bisa menjadi ngejenol lagi. Wah, mungkin kasarnya seperti itu ya. Jadi plexus hemorrhoidalis teman-teman memang ada di jam 3, 7, dan 11 di anus itu ya. Tetapi pembuluh-pembuluh darah di anus itu sangat banyak. Jadi ketika yang satu membengkak dibuang, udah yang membengkak dibuang itu nggak akan jadi lagi, udah dibuang. Tetangganya itu ketika kita masih makan ayam geprek level 12 tuh, makan seblak level 23 begitu ya. Maka itu yang jadi lagi. Punten ya, ibu bapak pedagang ayam geprek bukan masalah sanes lepat ibu, bukan salah ibu, bukan. Ini masalah perilakunya ya. Karena saya juga penggemar ayam geprek. Ayam geprek yang di apa sih? Aduh, enak banget tuh. Yang di mana namanya tuh? Yang di Semarang tuh. Ayam penyet super tuh. Jadi iklan. Jadi ini faktor-faktor risiko teman-teman. Nih, faktor risiko.
Jadi yang saya kumpulkan faktor risiko itu ada 23, tetapi kurang lebih kalau diringkas seperti ini. Pertama adalah sembelit. Ketika orang sembelit, maka 23% faktor risiko itu dari sembelit. Ada sebuah penelitian yang bagus menurut saya, ya bagus itu bisa menunjukkan. Di India penelitian ini, sampelnya banyak, 600-an. 600 sampel, 600 sampel. Diteliti di sana diteliti. Apa sih yang menyebabkan di review begitu ya, faktor risiko ada apa aja. Ternyata faktor turunan itu hanya sedikit. Yang paling banyak adalah konstipasi, sembelit, ya, macet BAB-nya dan berbagai macam penyebab yang menyebabkan sembelitnya. Kemudian di sini juga ada nih, kurang olahraga, mager, karena mager itu akan berdampak pada pergerakan usus, ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga dia terendah serat, kemudian terlalu banyak duduk. Beberapa pasien yang saya adviskan, ada programmer, ada teller bank begitu ya. Ternyata mereka juga bisa kok. Ketika kita edukasi, Pak, Bu gini aja. Pokoknya mah Ibu pasang timer di HP ya. Kemudian tiap 2,5 jam atau tiap 3 jam bunyikan itu timernya. Kemudian Ibu gerak atau Bapak gerak begitu ya. Jalannya itu nggak lama kok. Paling sekitar 5 menit dari tungkai ke bawah itu digerak-gerakkan supaya memperlancar aliran aliran darah dan pembuluh lim begitu ya. Dan otot-ototnya juga kan di sana bisa gerak begitu. Simpel sebetulnya mah ya. Ini beberapa faktor risiko. Nah inilah yang harus dikendalikan. Konstipasi, bagaimana caranya biar nggak macet, gitu, diare berulang, gimana caranya biar nggak terjadi, terlalu banyak duduk, gimana caranya agar proporsional gitu. Ini yang dikendalikan teman-teman. Ini dikendalikan. Tiap orang sama? Enggak. Makanya ada pelatihan di kita itu ya, pelatihan untuk melakukan identifikasi faktor risiko. Apa identifikasi faktor risiko yang ada di dalam 23 ini? Ya, yang ada 13 ini apa? Tulis. Kemudian nanti ada rencana aksinya seperti apa, targetnya seperti apa. Rata-rata alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan begitu ya. Faktor risiko. Nah, ini kalau kita lihat mapunten teman-teman. Nih, ini di anus itu pembuluh darahnya kayak gini ya. Wah, Dok, ini mah kayak fiber optik, wah kayak serat optik, kabelnya pabalit begini. Iya, memang banyak seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ada bantalan anus di sini ya, ada anal cushion di sini yang mengalami pembengkakan, pembuluh darahnya melebar, pembuluh darahnya menipis begitu ya. Kemudian ini misalnya dioperasi satu. Nah, teman-temannya kan banyak di sini. Kan anal cushion itu nggak cuma satu, teman-teman. Plexus femoralis memang di 3 lokasi tempatnya begitu ya. Tapi yang lainnya juga di sini bisa bengkak. Jadi jangan beranggapan bahwa sudah dilakukan operasi itu aman-aman saja. Ya, harus dilakukan juga dengan pengendalian faktor risiko. Apa pengendalian faktor risiko? Yaitu pengendalian makan, diet, manajemen terapi, dan pengendalian gaya hidup, lifestyle management. Itu ya. Baik, kita coba lanjut. Nah, benar nggak dok yang diderita itu adalah wasir? Ya, ini tanda dan gejalanya. Jadi mulai dari adanya pendarahan, darahnya itu ingat ya, merah terang menetes. Bukan hitam, bukan darahnya itu bercampur dengan BAB di tengah, bukan. Ya. Kemudian nyeri di anus, kemudian ada gatal di anus, kemudian merasa di anus itu rasa mengganjal atau rasa penuh, kayak BAB nggak tuntas begitu ya. Kemudian juga ada di celana itu kadang-kadang kotoran-kotoran yang keluar sedikit demi sedikit begitu ya. Kemudian ada benjolan yang keluar ya dari anus. Kemudian BAB itu merasa tidak tuntas. Nah, inilah pemeriksaannya teman-teman seperti ini. Pemeriksaan digital rectal examination bisa juga dengan pemeriksaan anoskopi. Nah, harus dibedakan apakah benar wasir apakah enggak. Begitu makanya harus dicek. Ya, ini polip bukan wasir, teman-teman tuh. Ini diobati dengan wasir, obat wasir seberapa tahun juga ini nggak akan sembuh-sembuh karena beda. Ya. Nah, ini yang wasir nih. Makanya harus dipastikan dulu wasir apa bukan, gitu ya. Ini juga sama, ini juga polip, teman-teman. Ya, ini pendarahan. Oke ya.
Jadi harus dipastikan dulu apakah wasir atau bukan. Nanti dokter yang menentukan ya. Nah, sekarang terapinya. Inilah, nih punten teman-teman ya. Jadi rata-rata kita itu fokus pada penyakit saat ini. Fokus pada penyakit yang sedang diderita tanpa mengendalikan faktor risiko tadi. Jadi faktor risiko itu harus dilakukan identifikasi. Apa sih faktor risiko itu? Misalnya dari 23 itu yang ada pada saya, oh iya, saya itu jarang bergerak, nggak pernah olahraga, satu, tulis. Oh iya, saya itu penggemar makanan pedas, dua, tulis. Oh iya, saya itu perokok, tulis di sana. Identifikasi faktor risiko. Kan pengen sembuh tanpa kambuh. Nah, setelah itu baru dari identifikasi risiko tadi, ada rencana aksi, setelah rencana aksi, baru kita punya target. Rata-rata, insya Allah, sembuh total gitu ya. Ya paling tidak yang saya monitor ya dalam 5 tahun itu tidak ada kambuh gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi grade 1, 2, 3, 4, jadi grade 1 itu tidak ada benjolan yang muncul ketika BAB, grade 2 itu ada munculan ketika BAB tapi masuk sendiri top, matic pakai remote. Nah grade 3 ini muncul benjolan tapi dia ogah balik lagi, nggak mau di dalam katanya gelap sumpek, mending di luar aja. Nah, benjolan harus didorong pakai tangan begitu ya. Tangan sendiri bukan tangan Pak RT ya. Kecuali tangannya yang pasiennya Pak RT ya. Didorong begitu ya. Nah, grade 4 mah udah muncul di luar teh nggak akan bisa lagi. Nah, ini teman-teman. Grade 3 dan grade 4 rata-rata operasi di sini. Untuk grade 1, grade 2 ya, rata-rata di sini bisa diobati dengan metode konservatif. Ya. Dan terbanyak di sini. Di grade 1 dan grade 2 ya. Ini yang dengan disuntik tuh benjolannya ya. Ya. Ini kemudian diteropong ke dalam, ada lakukan operasi juga. Kang Apip nggak apa-apa itu menayangkan ini teh. Boleh nggak ya? Ini bisa nggak boleh. Nah, ini dengan apa namanya? Operasi ya. Operasi dengan harmonic scalpel tuh seperti ini. Ya. Ya, tuh diambil dengan harmonic scalpel seperti ini. Bloodless ya. Bloodless tuh diambil seperti ini. Tuh. Kata saya mah sebelum operasi mendingan yang diobatan ketika grade 1 ya. Aduh punten ya. Misi nggak boleh sama Kang Apip ini teh. Punten teman-teman. Misi nggak boleh tayang. Kalau di apa tidak semua yang medis itu bisa di ini ya. Baik, kurang lebih operasi seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang nih dok, bagaimana caranya teori pengobatan konservatif pengobatan itu? Punten nih. Kang Apip kalau yang kira-kira bakal di-ban di-cut aja Kang Apip ya. Ini muncul nggak? Punten. Sebentar teman-teman. Nah. Sekarang kita masuk pada rangkaian terapi teman-teman ya. Itu kan tadi salah satu contoh terapi untuk operasi ya. Jadi terapi non operatif sekarang. Terapi non operatif itu ada 3 unsur teman-teman ya. Itu untuk derajat 1, ya, derajat 2 dan penunjang untuk derajat 3 dan derajat 4 ya. Terapi non operatif lifestyle management, yang kedua adalah diet management terapi, dan ketiga adalah medikamentosa. Oke, teman-teman ya. Jadi, ternyata kuncinya adalah kebiasaan kita. Lifestyle management. Kemudian pengaturan pola makan. Apa aja yang diatur? Nah, kayak gini nih ya. Diet management terapi. Kemudian, lifestyle management, satu niat. Niatkan, tekadkan, kokohkan, saya akan berobat wasir sampai sembuh. Sampai tuntas. Kenapa? Niat itu sangat berpengaruh. Yang kedua, kita harus berpositif thinking. Jangan sampai, aduh jangan-jangan bisa sembuh nggak ya? Jangan-jangan ini wasir saya mah udah menanggung, jangan-jangan nggak bisa sembuh. Kalau misal hal seperti itu akan menimbulkan stres. Ya, ketika stres terjadi, tiap BAB dia harus ngeden. Tiap BAB dia harus cemas dan sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah ini nih, masalah duduk. Dok, kenapa duduk itu diurusin? Ini ada faktor resiko. Duduk itu yang lama bisa menyebabkan sembelit, coba ya. Sembelit itu kan faktor resiko terbesar. Duduk lama itu bisa menyebabkan stagnan dari aliran darah. Duduk yang lama itu juga bisa
kerja dari otot puborektalis itu tidak sebaik ketika dia rajin bergerak, ya. Ya. Kemudian BAB. BAB tiap hari itu bisa menghindari faktor risiko terbesar, konstipasi, macet, ya. Jadi BAB tiap hari itu faktor kebiasaan yang bisa menghindari keadaan konstipasi. Dok, saya mah kalau nggak ingin mah nggak suka ke kamar mandi, nunggu mules dulu baru ke kamar mandi. Mulesnya kapan Pak, Bu? Ya kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang 3 hari sekali. Ya itu yang jadi problem. Ya, yang jadi problem harusnya BAB itu tiap hari. Ya, yang ketiga gerak, kemudian tidur, kemudian rokok. Baik, kita coba lihat satu persatu ya. Nah, jadi ketika punten. Nah, ini lifestyle management mulai dari niat ya. Niat itu akan berpengaruh terhadap sistem tubuh. Berpikir positif juga ini akan berpengaruh terhadap aspek sistem hormonal di dalam tubuh. Gerak juga di sini punten, kok agak kehalang ya. Nih, olahraga. Olahraga juga akan berpengaruh pada kuatnya otot. Otot di anus, ya, otot di pinggang, otot di panggul, begitu ya, akan berpengaruh terhadap kuatnya itu. Sebenarnya sekedap. Nah, kemudian BAB teratur nih, kayak begini. Jadi kalau misalnya BAB-nya itu tidak ingin, ya, dia udah terpola misalnya 3 hari sekali, wayahna, mau ingin, mau enggak, tiap pagi itu store. Store itu apa ya, Kang Apip? Tiap pagi itu store. Ya, dok nggak keluar nggak apa-apa. Nanti jam biologis kita akan bekerja. Ya, jadi nanti setiap jam 5 misalnya nongkrong di kamar mandi, dalam 14 hari rata-rata itu berhasil. Rata-rata dalam 14 hari. Ya. Jadi yang biasanya BAB-nya 4 hari sekali, 3 hari sekali, rata-rata kalau dia rajin begitu ya, disiplin, rata-rata 14 hari sudah bisa BAB tiap hari. Ya, oke? Nanti disertai dengan faktor diet yang lainnya. Posisinya juga begini teman-teman tuh. Jadi posisi duduk seperti ini posisi yang tidak baik, ya. Itu akan ngeblok, jadi ngedenya akan lebih kuat. Nah, bagusnya mah BAB teh nongkrong kayak begini ya, Kang Apip. Bagusnya mah saya biasa duduk, tapi dah BAB-nya mah nongkrong. Punten jadi jorok ya. Itu dari lifestyle management ya, teman-teman, dari gerak, kemudian biasakan BAB ya. Kita kan akan ngebahas jus ya. Keburu habis waktunya. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah diet manajemen terapi. Ada makanan yang tidak boleh nih di sini nih. Makanan yang asam, kemudian minuman, kemudian yang pedas-pedas, begitu ya. Pedas segini ya. Nih, punten. Yang asam dari mana? Dari asam, dari buah, kemudian dari cuka, begitu ya. Kemudian minuman nih, ngopi, Kang Apip. Aduh, padahal ngopi itu pakai begitu ya. Ngopi sementara dilirankeun heula, ya, maka minuman bersoda dan beralkohol. Kemudian makanan yang mengandung cabai nih, merica, lada, cabai rawit, begitu yang pedas begitu ya. Kemudian buah-buahan, misalnya salak, duren, melinjo. Ini yang tidak boleh. Ini kebanyakan menyebabkan iritasi dan BAB macet. Oke ya? Oke. Sekarang apa aja makanan yang harus atau yang boleh? Nah, ada makanan yang wajib. Nah, kata Ustadz Fahrudin katanya, hukumnya wajibun, kuduun, harusun katanya. Jadi makan yang tinggi serat, diantaranya makan agar-agar. Nah, Ibu Bapak silakan mungkin nanti lihat di video sebelumnya, di tayangan sebelumnya tentang serat ya. Serat itu 25 gram per hari. Sudah diuraikan di sana ya. Apa-apa aja yang serat 25 gram per hari itu. Karena dengan mengkonsumsi serat yang cukup, maka BAB itu akan mudah bablas lancar. Dan BAB yang lancar mengurangi resiko 23% dari terjadinya wasir. Dan sekaligus 23% terhadap terapi. Kan enak banget tuh. Ya, obatnya nggak pahit. Kemudian di sini nih ada sayuran, ada bayam, wortel, kangkung, selada, pokcoy dan sebagainya ya. Nah, ini buah. Buah yang paling baik adalah apel ternyata ya.
Nah, daging boleh nggak? Boleh, yaitu dari daging ikan dan daging berwarna putih. Oke ya. Nah, ini nih konsumsi harian. Ini teh iklan bukan Kang Hafiz, punten. Jadi, konsumsi harian adalah yang wajib itu makanan serat ya. Kalau saya sampaikan di pada pasien-pasien itu agar setiap hari makan agar-agar wajib tiap hari ya. Jadi jangan sampai tiada hari tanpa agar. Satu hari satu bungkus dibuat menjadi satu loyang. Dok, enak bagaimana? Masukin aja walaupun enak ya. Toh itu nggak pahit, itu nggak beracun juga ya. Nah, sekarang masuk nih pada jus ajaib. Jadi ceritanya itu begini teman-teman ya. Suatu saat ketika saya sedang praktek, kita berbagi pengalaman ya dengan beberapa pasien. Kemudian kita juga mempelajari begitu beberapa makanan, minuman yang sekiranya itu baik dari segi konten seratnya ataupun dari zat yang dikandungnya yang bermanfaat untuk pasir, begitu ya. Kemudian setelah saya baca-baca buku juga dan belajar saat itu tentang traditional Chinese medicine, gitu ya, di salah satu universitas di China, begitu ya. Nah, saya mempelajari juga nih, ada apa sih sayuran dan buahan itu manfaatnya diantaranya untuk wasir, ya. Akhirnya ketemulah ramuan ini, ya. Ramuan ini, racikan ini yang dari beberapa penelitian yang saya baca, ternyata ini baik dan disatukan ya. Dan dari pasien-pasien yang menjalankan, hampir di atas 80% ternyata ada pengaruhnya dengan menggunakan jus ini. Ya, tentu terapi wasir, ingat, bukan hanya terapi pada wasirnya, terapi juga tapi pengendalian faktor risiko, teman-temannya. Dok, saya udah minum jus ajaib ini tapi kok nggak ajaib-ajaib. Kenapa Bu nggak ajaib? Ibu makan pedasnya? Ya masih jalan lah. Ayam geprek. Oh, aduh, punten dari tadi kok ayam geprek terus ya. Dari tadi misalnya makan apalah yang pedas-pedas begitu ya. Keripik pedas lah. Ya. Terus Ibu BAB tiap hari nggak? Ya itu Dok, kadang-kadang. Jadi sahabat-sahabat semua, kendalikan dulu faktor resikonya dari pola hidup dan pola makan. Baru kita melakukan terapi. Jadi kalaupun misalnya menggunakan terapi yang paling canggih sekalipun, tapi kalau faktor resikonya itu tidak dikendalikan, hampir mungkin terapinya itu tidak efektif. Dan kalaupun efektif, kemungkinan terjadinya kekambuhan tinggi. Jadi sekali lagi nih, faktor kegagalan saya sampaikan di sini. Jangan sampai kita hanya mengandalkan pada terapi tertentu, modalitas tertentu, tetapi faktor-faktor resiko itu tidak dikendalikan. Padahal faktor resiko itulah yang menyebabkan terjadinya wasir. Wasirnya diobati, yang menyebabkannya juga kita hilangkan. Kalau bisa kan begitu, ya. Jadi ini bukan satu-satunya, tetapi ini ternyata berkontribusi baik pada terapi wasir, begitu ya. Ini teman-teman, ada tomat, ada bayam, daun bayam ya, ada juga apel, ya. Jadi kita kita tambahkan terapi ini sebagai terapi adjuvan. Tomat, nih, saya pernah membahas tomat di sini dalam beberapa pertemuan. Ternyata tomat itu selain tinggi serat, juga tinggi likopen. Likopen itu bersifat antioksidan. Dan antioksidan dari likopen itu, dia bekerja di 3 tempat. Waduh, Masya Allah, keren menurut saya. Jadi antioksidannya kayak gini aja teman-teman. Kayak untuk menetralkan preman-preman yang membuat kerusakan, yang kegaduhan begitu ya. Nah, oleh antioksidan itu ditangkap-tangkepin nih. Jadi kerusakan-kerusakan di dalam sel, di dalam jaringan dikurangi dengan menggunakan antioksidan yang namanya likopen ini. Yang kedua, antioksidan juga ini berfungsi untuk regenerasi sel, merangsang perbaikan-perbaikan, ya. Termasuk perbaikan-perbaikan di pembuluh darah yang mengalami kerusakan dan pelebaran tadi, begitu ya. Jadi likopen ini, Masya Allah, menurut saya mah ini sesuatu yang
Tomat itu kan nggak mahal, ya. Tomat itu nggak mahal dan tomat itu mudah didapat dan tidak tergantung musim kan? Ya Allah telah memberikan ini teman-teman. Tomat ini mengandung likopen yang bekerja di tiga area, di intrasel, membran sel dan di sitoplasma dan di plasma, bukan di sitoplasma, di plasma. Artinya di tiga area di mana ada preman di dalam rumah, di lingkungan begitu ya, di pasar, di mana ada preman dia bekerja di sana. Ya, kan ada juga preman itu mungkin yang di pasar, preman di terminal begitu ya. Nah, pada likopen ini dia bisa mengeradikasi radikal bebas di tiga tempat. Keren menurut saya ya. Dari mana itu di likopennya? Di bijinya nih, biji tomat. Biji tomat nih, biji tomat. Di bijinya. Kan jarang orang makan tomat bijinya dibuang. Jarang kan? Nah, dimakan dengan biji-bijinya. Ya. Sebetulnya yang tinggi berikutnya adalah di anggur, di biji anggur. Tetapi justru sangat jarang orang makan anggur bijinya. Ya. Makanya Allah menakdirkan, aduh enak banget menurut saya mah ya. Di sini likopen ada di biji tomat, tomatnya juga murah dan mudah didapat dan tidak terbatas pada musim. Ya, di samping itu tomat juga mengandung serat yang larut dalam air, soluble fiber begitu ya, di mana dia bisa memperbesar massa feses dan melunakkannya. Oke ya. Nah, jadi jus ajaib satu tomat. Kemudian daun bayam. Daun bayam itu mengandung flavonoid. Nah, flavonoid ini adalah zat aktif yang ada di dalam tumbuhan. Di antaranya yang di dalam flavonoid itu secara umum ya, diduga flavonoid ini bermanfaat untuk perbaikan pembuluh-pembuluh darah. Ya, termasuk pembuluh darah yang ada di anus. Oke ya. Jadi kan kalau pada wasir itu terjadi pelebaran pembuluh darah tuh, pembuluh darahnya itu jadi lebih lebih dilatasi, melebar begitu ya, jadi lebih tipis, ototnya itu lemah ya. Nah, dengan ini dikuatkan kembali di antaranya dengan ini ya. Nah, kemudian ya ini di apel. Apel itu bisa apel merah, bisa juga apel Malang, teman-teman ya. Apel Malang yang hijau ini ya. Punten, tomatnya itu kalau nggak salah punten, tomatnya itu nggak terlalu matang punten ya, nggak terlalu matang kayak gini teman-teman. Kalau bisa yang pantatnya itu agak hijau-hijau sedikit di sini, ya pantatnya itu agak hijau di sini ya, ininya merah begitu. Itu mengandung likopennya katanya lebih tinggi, ya. Kemudian ini dan terakhir apel. Di klinik saya terapi wasit itu saya lambangkan dengan apel tuh. Karena saya lihat berbagai macam jurnal tentang apel ini ya, manfaat untuk wasit itu bagus. Sehingga di buku panduan saya itu, buku panduan untuk pasien ya, saya logonya itu apel gitu ya. Klinik saya juga logonya untuk yang terapi wasir itu apel ya. Karena di sini katanya seratnya tinggi, ada flavonoidnya juga tinggi, dia itu bermanfaat untuk ada kandungan katanya diosmin hesperidin ya yang memperkuat pembuluh darah. Ada juga kandungan pektin ya. Pektin ini dia bersifat samalah dengan dengan jenis serat, ya bisa mempermudah untuk defekasi, mempermudah untuk BAB. Likopennya juga tinggi, di sini juga ada serat soluble ya. Nah, disatukanlah itu menjadi satu jus ya. Pakai gula boleh, pakai gula aren. Kenapa dok gula aren? Karena gula aren itu pertama glycemic index-nya itu rendah, dia juga mengandung flavonoid dan juga mengandung serat yang soluble dibandingkan dengan gula pasir, begitu ya. Jadi begini teman-teman, tuh ini jusnya nih pagi hari ini ngejus ya. Jadi satu tomat yang masih mengkal, 5 lembar daun bayam, ya dicuci. Ini daun bayamnya nggak dimasak dulu Kang Apip. 1 buah apel, kemudian gula secukupnya. Ditambahkan air sampai 1 gelas. Sehari itu 2 sampai 3 gelas. Insya Allah BAB lancar. Ya, insya Allah. Kalau di pengalaman saya sih ya, pengalaman klinis, ternyata si benjolan tersebut dengan diet management terapi dan lifestyle management, benjolan tersebut akan lebih cepat mengecilnya. Pendarahan juga insya Allah akan lebih cepat untuk
berhentinya. Itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah saya sampaikan ini atas dasar beberapa jurnal yang saya baca dan dari pengalaman menangani pasien-pasien wasir. Jadi di klinik saya itu kan ada klinik khusus wasir ya. Nah, terapinya itu salah satunya adalah dengan jus ajaib. Dok, kenapa namanya jus ajaib? Nggak tahu lah, pokoknya saya ingin aja ngasih nama ya, daripada nyebutnya jus tolalit kayak gitu ya. Baik, demikian Kang Apip. Barangkali apa teman-teman ada yang ditanyakan, mangga punten saya bereskan dulu ini ya. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Baik, mangga Ibu Rahmi. Mangga silakan Bu Rahmi. Mangga silakan, ada yang sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, gimana Bu Rahmi? Iya, punten off cam ya, Dok. Ya, nggak apa-apa, silakan. Itu tadi yang jus ajaib itu kan di jus ya, Dok. Kalau dimakan langsung gitu kayak misalnya tomat, daun bayamnya itu sama apel dimakan aja, dikunyah. Khasiatnya sama nggak dengan di jus gitu? Oh iya, baik. Ya. Kasih, Dok. Sami-sami ya nuhun Bu Rahmi. Bu Rahmi itu di mana? Di Depok, Dok. Oh, baik. Matur nuhun Bu Rahmi. Baik. Jadi begini teman-teman, tentang pengolahan makanan, apakah ada pengaruhnya dengan makanan satu-satu dengan disatukan atau langsung atau blended begitu ya? Saya belum membandingkan antara yang di jus dengan yang dimakan satu-satu dan dikunyah. Terus terangnya belum membandingkan, Bu. Jadi saya belum punya data. Nah, tetapi ada dugaan begini, Bu. Ada dugaan dengan adanya di blended ini berbagai macam zat nanti bersatu di sana dan berinteraksi sehingga ketika masuk ke dalam saluran pencernaan itu secara bersama-sama kemungkinan saling menguatkan. Itu dugaan-dugaan saya, Bu ya. Jadi menurut saya ini kemungkinan akan ada perbedaan dimakan satu-satu dengan di jus yang dilangsungkan seperti itu. Seperti halnya begini, pada MQ pagi 4 pekan yang lalu ya, ada makanan pokok dan ada sayuran buah begitu ya. Kan ada anggapan, wah makan buah dulu baru makanan pokok begitu ya, baru makanan besar begitu ya. Nah, itu juga ternyata ada perbedaan. Ternyata dengan makan sayuran dulu baru sayuran dan buah dulu baru makan makanan pokok, ternyata akan terjadi perbedaan kadar gula darah ya. Makan makanan sayuran dan buah-buahan dulu ketika makanan pokok, maka kadar gula darahnya itu lebih rendah daripada dia makan nasi dulu, kemudian makan sayur, makan buah. Peningkatan kadar gulanya itu lebih tinggi, begitu ya. Di antaranya seperti itulah. Padahal kalau menurut kita makan sama masuk-masuk perut juga, ya. Di perut kan dicampur juga, ya. Tapi ternyata dari riset seperti itu. Mungkin itu, Bu Rahmi, silakan Ibu Rike. Ibu Rika, punten Bu Rika. Gimana Bu Rika? Mohon, Kak Asep, Kapugor kantor sih gitu sampai berdarah-darah, tapi alhamdulillah. Cuma ini punya saudara udah wasir berat. Dok, itu kan mas yang tomat. Biasanya kan ada di supermarket tuh ada tomat merah kecil-kecil sama tomat besar. Itu saya mana ya, Dok ya? Kan tadi katanya tomat yang bawahnya agak hijau-hijau ya. Terus Dok, pamit kebiasaan makan itu buah apel. Itu baiknya dikupas kulitnya atau kita langsung aja itu dengan kulitnya gitu. Ya, baik, hatur nuhun. Jadi tomat yang disarankan di sini adalah satu tomat yang disebut dengan tomat apel ya Bu ya. Besarnya itu kurang lebih sebesar bola pingpong di atas bola pingpong atau kira-kira sebesar telur bebek. Seperti itu ya Bu ya. Yang saya yang saya baca, yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan tomat yang kecil-kecil seperti ini, Dok? Tapi banyak. Nah, saya juga belum tahu, belum bisa membandingkan ya, Bu ya. Jadi menurut saya kalau ada sih usahakan aja ya tomat yang sebesar telur bebek itu dan ujungnya itu pantatnya itu masih ada mengkal begitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa Bu tadi Bu? Punten. Lupa. Yang kedua itu tentang apa tadi?
yang Kan apa dikupas kulitnya atau oh iya misalnya benar. Aduh, kok jadi pelupa. Ya, jadi apel itu lebih baik dimakan dengan kulitnya karena antara kulit dan dagingnya itu ada lapisan yang disebut dengan pektin. Dan pektin itu sulit untuk didapatkan untuk apa namanya? Untuk dilepaskan begitu ya. Jadi lebih baik mengkonsumsi apel dengan kulitnya. Baik, sahabat-sahabat MQ pagi semua yang ada di MQ TV, yang ada di media sosial Agim apapun, termasuk yang ada di MQ FM beserta seluruh jaringannya, jam 6:01, mudah-mudahan materi tadi bisa bermanfaat bagi semua ya, baik yang menderita ataupun tidak. Semoga kita diberikan kesembuhan wasilahnya melalui ilmu yang Allah turunkan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Dokter Asep ilmunya dan sehat Dokter Asep. Assalamualaikum. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.